Oknum Ketua BPD sekaligus mantan Ketua Gapoktan diduga selewengkan alat operasional berupa traktor dan motor roda 3 yang merupakan bantuan dari Dinas Pertanian. Informasi ini dibenarkan oleh Supriyanto, warga desa Batu Raja, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, yang saat ini menjabat sebagai Ketua BPD. Supriyanto menjelaskan bahwa benar dirinya telah menjual atau memindah tangankan satu unit hand traktor merek Kobuta senilai 5 juta rupiah dengan dalih mengembalikan modal awal. Tak hanya itu, ia juga menjual satu unit sepeda motor roda 3 melalui Johan ke wilayah Talang Padang senilai 6 juta rupiah. Diketahui sepeda motor tersebut merupakan bantuan dari pemerintah. Selain itu, mantan Ketua Gapoktan itu juga diduga menyelewengkan dana puap senilai 100 juta rupiah. Dana tersebut tidak diketahui alokasinya, namun dirinya berdalih uang itu diolah kembali melalui simpan pinjam kelompok. Kendati demikian, hingga saat ini dana tersebut tidak diketahui ujung pangkalnya sehingga merugikan warga dan kelompok tani. Sementara itu, Suparman, salah satu kelompok tani, mengaku dirinya pernah meminjam uang melalui unsur KSB kelompok tani senilai 18 juta rupiah. Namun dalam kurun waktu 6 bulan, dirinya diminta mengembalikan uang senilai 24 juta rupiah beserta bunga yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, Johan yang juga merupakan kelompok tani mengaku pernah meminjam uang senilai 8 juta rupiah dan diminta mengembalikan sebesar 10 juta rupiah. Keduanya juga diminta menjaminkan dokumen penting berupa sporadik rumah atau tanah. Terkait dugaan menyalahi aturan tersebut, Supriyanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua BPD bersedia jika diminta untuk mengurai permasalahan ini. Ia juga bersedia hadirkan 2 saksi diantaranya Syukur dan Rahmat selaku sekretaris dan bendahara dalam kegiatan simpan pinjam uang senilai 100 juta rupiah. Menyikapi penyelewengan ini, Supriyanto siap untuk diproses secara hukum. Ia juga menegaskan agar orang-orang yang terlibat dalam pusaran penyelewengan tersebut dapat diusut juga karena turut menikmati pemutaran dana puap dan penjualan barang bantuan dari dinas terkait. Pemerintah diharapkan dapat mengusut dan memproses kasus ini, mengingat inventaris dan dana dari pemerintah diperuntukkan untuk kesejahteraan kelompok tani, bukan untuk kepentingan pribadi. Suparman ya? Oh, jadi 18 juta itu berdua. Jadi 9 juta edang sampean berdua. Nah, dari 9 juta itu terus kembalikan 24 juta itu bunganya bareng-bareng. Terus ngasih duitnya itu begitu bapak bayar apa dijeda dulu besok atau lusa? Saya bayar. Waktu sampean bayar itu melalui Pak Supriyanto, ya modal ya bunganya, terus langsung bapak dikasih duit 4 juta itu. Sekian tahun lagi. Oh, sekian tahun lagi. Sekian tahun lagi. Jadi kami itu udah lupa sebetulnya sama hal-hal kayak gitu. Udah lupa nggak berpikir lagi sama duit Gapoktan itu enggak. Tapi ada bahasa dia gitu. Setelah itu dia mau nyalon. Nah itu dikumpulin kami. Jadi ada duitnya segini nih. Gitu. Oh, bahasa. Mungkin duit sisa itu tadi. Ya, jadi bahasa dia waktu itu apa? Ini ada sisa duit dari pengelolaan Gapoktan gitu. Karena kata dia itu bangkrut katanya. Tapi pas dia mau nyalon kepala desa. Ya, udah lupa, kami udah lupa. Sama duit itu udah lupa, nggak ada apa. Jadi nggak waktu itu dia jadi kepala desa? Nggak jadi. Iya, nyambung. Udah lupa kami sama kelompok-kelompok kayak itu udah lupa. Setelah itu ya, udah lama waktunya. Jadi ngumpulin lagi lah ada duit segitu. Oh gitu. Mungkin dituntut kawan-kawan yang lain mungkin di pematang wilayah itu. Mungkin saya juga kurang tahu. Tapi sewaktu dia ngasih duit waktu itu bapak ikut jadi tim dia ya? Ikut. Tapi secara biasa nggak tertulis. Oh gitu. Nggak tertulis. Karena kami ini termasuk keluarga lah. Oh gitu. Nggak tertulis nggak. Terus kita sendiri Pak kayak gitu juga? Kalau saya nggak dapat, nggak dikasih makanya. Oh. Nggak mau terima. Karena kalau saya nggak mau punya utang nggak karuan itu nggak mau, yang nggak jelas itu saya nggak mau. Tapi kan dikasih cuma-cuma waktu itu ya? Yang 4 juta itu? Itu nggak tahu saya judulnya tentang ngasih cuma-cuma, entah
Utang pokoknya di situ, nih ada duit. Tapi sampai detik ini nggak dikembalikan. Nggak dikembalikan, nggak ditanyakan. Oh gitu, berarti ya cuma-cuma. Ya itu dihibahkan sama sampean Iya. berarti. Tapi saya nggak tangani surat hibah apa nggak ada. Ya, Pernyataan hibah nggak ada. ya hibah Yang secara nurani lah Nah, itu. mungkin kalau Iya. mungkin iya. Sedekah sama saya mungkin. Iya benar. Mungkin. Kalau bapak sendiri enggak ya, tapi bapak ini melakukan pinjaman bahkan dibungakan 10 juta dan ada sisa di situ dari hasil pemutaran uang itu senilai 18 juta, bapak nggak tahu juga ya. Ya berarti di situ nggak semua gitu kan dikasih. Nah itu orang-orang yang sudah dipinjami dia duit itu dipilah sama dia gitu. Mungkin inisiatif dia tuh keuntungan saya dulu mungkin. Kabarnya bunga saya dulu mungkin itu. Nah kembaliin lagi lah untungnya mungkin Iya, gitu. iya, Karena iya, iya. mungkin nutupin kekurangan dia itu udah tertutup mungkin. Saya juga kurang Iya, paham ke iya. sana. Cuma saya hitung keuntungan bunga dari kami itu segitu memang. Enggak senilai 18 juta ini ya. Iya. Iya kan? Iya, waktu Juta. itu informasi yang masuk setahu bapak nih yang minjem duit itu ada berapa orang, Pak? Kurang tahu saya Pak. Ah, Kalau berapa orangnya saya nggak tahu. iya, berarti Siapa itu? Pak Suprianto ini pernah nggak cerita gitu bahwa yang minjem duit dari duit itu ada sekian orang gitu? Enggak. Enggak ya? Saya ini kan jauh Pak. Mm. Jauh. Jadi jarang komunikasi juga, jarang ketemu juga. Udah beda dusun kalau Iya, 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 iya. saya jauh. Suprianto, ya kami datang ke sini Pak konfirmasi terkait dengan waktu zaman Bapak itu jadi ketua Kapoktan Pak ya. Itu yang kami konfirmasi memang sudah kami dokumentasikan. Terkait persoalan itu menurut Bapak itu harus ditindaklanjuti atau seperti apa? Saya ingin yang mengadukan ke saya itu biar sama-sama belajar lah. Ayo kita lanjutin aja. Ya, jadi kita lanjut Pak ya. Karena apakah saya yang salah, apakah dia yang salah, biar sama-sama ya nanti kalau saya ngomong jangan dilanjutkan nanti kirain saya ada apa-apa. Ya. Ya ini saya dokumentasiin Pak, ini ngambil pernyataan Bapak ya, itu karena Bapak sekarang menjabat sebagai Ketua BPD yang di SK-kan langsung dari Bupati. Nah, benar kan Pak ya? Ya. Itu sudah 2012 terakhir, 2012-2013 setelah itu saya nggak ada kegiatan lagi di kelompok tani. 2012-2013 lah. Ya. Tuh yang kedua masalah traktor. Nah itu, nah jadi traktor itulah yang istilah bahasanya menurut Bapak itu dari awal, coba tolong cerita dulu. Waktu itu kami akan mendapatkan bantuan dengan catatan harus ada uang kas di rekening, Ya. rekening kelompok. Mm. Karena kami barusan berdiri 2007 waktu itu, 2007 saya tahu ada dokumennya 2007. Iya. Kami rapat kumpulan 43 anggota waktu itu kumpul, ada tanda tangannya, ada berita acaranya bahwa kami tidak punya kas. Cuman kami harus ada salah satu donatur yang berani karena kami butuh hand traktor tadi. Iya. Akhirnya dengan kesepakatan, "Hey, siapa yang mau donatur?" Mereka menunjuk saya. Mereka menunjuk saya karena ketua harusnya harus berani. Akhirnya saya sudah, karena saya nggak punya uang tunai waktu itu, saya barusan beres bikin rumah. Akhirnya saya nggak ada sawah Bang, 5 juta itu waktu itu. Itu untuk saya masukkanlah ke rekening, uangnya pun di tanggal rekeningnya pun ada di situ. 5 juta. Nah setelah itu berjarak beberapa bulan kemudian turunlah singkat cerita tuh si traktor. Saya kumpulkan lagi masyarakat, nih traktornya sudah ada nih, gimana? Iya. Kalian. Iya. Mohon maaf Pak, duit 5 juta tadi untuk apa? Untuk menambahi dana yang ada yang mau dibantukan, artinya waktu itu kisaran di harga 13-an atau berapa lah Harga traktor itu. Harga traktor tadi. Separuhnya dari kas, separuhnya dibantu oleh
dinas. Jadi 25 juta itu untuk bayar traktor itu ya. Yang terima waktu itu siapa? Langsung transfer bang, transfer kami ke El Sintan ya, langsung transfer. Oh gitu. Bukan ke dinas, El Sintan yang mengadakan, kami transfer ke El Sintan, membeli bajak lah. Dibantu tunai sama pemerintah waktu itu separohnya, karena kan kami harus ada uang kas waktu itu. Terus? Setelah saya kembali ke masyarakat, ayo mana katanya kamu waktu itu siap akan apa namanya itu mengembalikan uang saya. Ya sudah, pakai aja dulu katanya gitu. Nanti kalau kami sudah ada uang kas, nah baru nanti buat anggota. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, jangankan kembali uang saya, uang solar pun nggak kembali. Boleh tanya nanti, ada yang waktu itu si sopir bajaknya tadi. Akhirnya kan masa tanah sawah saya tergadai sampai sekian tahun kok akhirnya malah nganggur, saya nggak punya hasil karena tergadai kan. Sementara ada bajak, mereka menganggap itu bajak bantuan. Memang bantuan sih, cuman hasil kesepakatan kami di berita acara tadi, silahkan dulu ambil dulu hasilnya sebelum kami bisa mengembalikan uang sampean katanya gitu. Iya. Apa merek bajaknya waktu itu? Lupa lagi, saya udah lama, sudah 12 tahun. Kubota ya? Kubota. Terus traktor itu G1000. Iya. Terus dijual traktor itu? Enggak, kalimatnya memang persis dijual kalimatnya, cuman alibi saya pindah tangankan karena saya butuh uang waktu itu untuk nebus tanah saya, nebus sawah tadi. Saya pindah tangankan ke anggota juga, yang mereka pun ada tanda tangannya di sini. Anggota juga saya pindah tangankan dengan catatan saya bilang jangan keluar ini karena kita pun butuh ini traktor ya. Kita pindah tangankan karena saya butuh saya butuh uang tadi. Ya sudah, sepakat lah waktu itu pindah tangan, pemilikan uang saya gitu. Ya, udah. Oh gitu, itu untuk urusan traktor ya. Kemudian masalah motor roda 3 PR warna merah itu tadi, sepengetahuan sampean itu seperti apa coba? Saya nggak tahu itu punya siapa saya nggak tahu. Yang jelas saya nggak pernah mengajukan motor itu, nggak pernah mengajukan dan nggak pernah ada di kelompok itu. Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya ceng itu mau ada traktor, ada roda 3 tahun 2015 kalau nggak salah. Kalau mau nebus ambil lah, ya sudah mau ya. Intinya untuk kepentingan kami, si penanam cabai, ngunjal pupuk, ngunjal hasil panen, obat-obatan segala macam lah. Memang berjalan waktu itu, pupuk segala macam, pupuk kana segala macam. Coba lama-lama mereka pun begitu juga sama dengan traktor, sampai hancur motor itu bang, itu sampai hancur motor itu. Cuman masih bisa dipakai memang karena mesinnya kan bandel, baknya udah hancur. Nah sampai pakai muat, membalkan pernah itu sama warga itu. Untuk manol ya? Iya. Itu dulu diganti rugi sama sampean berapa itu? 6.000. 6 juta. Terus kemudian? Saudara Johan ngelamar ke sini, ceng, pamanku butuh roda 3 itu untuk dagang tempe katanya. Kalau boleh di lobi, kan ya silakan, memang saya lagi butuh uang. Dipinta lah sama dia, bukan saya niat jual, bukan, dipinta sama dia. Dia butuh ini karena kayaknya udah nggak terawat di sini nih, gitu. Nggak terawat, kadang di kandang, kadang di luar di sana. Karena nggak punya tempat sayanya. Ya silakan kalau mau kembalikan aja uang saya. Berapa ya waktu itu kamu tahu, saya bilang ini. Bahkan yang terkan ke sana itu saya, itu pamannya si Johan. Talang Padang itu. Talang Padang. Berapa dibayar waktu itu? 6.000 juga. 6 juta. Nggak dikurangi, nggak dilebihkan itu. Kembalikan uang saya aja. Dan kemarin sekitar 2 bulan yang lalu ngobrol-ngobrol lah, ceng, dia udah kebeli mobil 300 tanya. Kalau diambil lagi, ambil lagi. Serius Jack, kata gue, saya butuh ini sekarang ini. Serius, ya udah, tolong di lobi bisa nggak diutang, atau di lobi bayar separuh bisa nggak?
ya udah nanti, sampai sekarang nggak ada tembusan itu. Gitu. Hasilnya saya masih berharap motor itu kembali gitu untuk kepentingan kami di sini. Karena apalagi kami kan lagi bangun TPA ini. Oh, itu TPA depan itu. Itu bangun TPA swadaya masyarakat atau gimana? Swadaya bang. Swadaya. Tanahnya tanah siapa? Tanah wakaf dari bapak. Oh gitu. Motor sudah. Nah, itu untuk mesin ini pakan sapi itu Itu mesinnya ada. masih ada ya? Nggak dipakai. Nah, terus sapinya itu kemana? Sapinya saya nggak tahu karena itu bukan kelompok saya. Sapinya ada, bukan kelompok saya. Mesin pencacahnya, dehalernya itu di belakang sampai karatan sekarang. Nanti saya foto, saya kirim ke abang. Nah, terus masalah dana puap itu yang sampean ketahui dari awal jumlahnya berapa, yang ngambil siapa, dan sampai ke tangan sampean berapa? Itu semuanya 100 bang, 100 juta. Dari awal pun 100 juta, kami sampaikan ke masyarakat, ini loh dananya 100 juta. Iya. Dibagi waktu itu dibagi ke 5 orang anggota, itu 20 ada saya dokumennya, 20 juta. Ketua-ketuanya waktu itu kalau saya nggak salah ya, Johan, Suparman, Sahroni, Suratno, Yanto, nah itu 5. Itu 20 clear di termin pertama, jadi 118 juta waktu itu. Dipinjamkan kedua mulai ngadat. Nah mulai ngadat tinggal ke separohnya lagi lah, sekitar tinggal 70 atau 60 jutaan lagi asli, 70 atau 60 jutaan lagi. Ada dana, akhirnya ibu-ibu mengajukan nih, ibu-ibu KWT, Kopi Bubuk Gunung Tanggang waktu itu, kelompok wanita tani. Berita acaranya ada, pembentukannya, tanda tangan ibu-ibunya pun ada. Mereka meminjam kepada kami senilai sekitar berapa lupa waktu itu, pokoknya untuk goreng kopi lah itu. Dan ternyata mangkrak. Nah kami gapoktan mau nanya gimana, mau minta pertanggungjawaban kepada siapa, itu adanya di anggota, dan juga katanya itu hasil kopinya itu ada di warung-warung katanya. Ya Allah, tambahan. Sisanya ada di anggota. Ayo kita, kalau memang abang nggak percaya, kita datangi satu persatu orangnya. Termasuk si Suparman, dia pinjam 8 juta waktu itu. Pak Asdin, Pak Suratno, Pak Suwarno, Pak Yanto, Marsuni, Pak Rasbi, ada itu dokumennya ada. Ada berapa orang kisarannya? Pak ini siapa, Pak Tarmidi, ada 10-an lah kayaknya itu. Sisa dari KWT tadi. Tuh. Dan menurut mereka itu kan ada yang pinjam 8 juta pulang 10 juta, ada yang pinjam. Jadi 18 juta itu tadi, dari 100 jadi 18 juta. Satu teman pertama berhasil lah. Teman berikutnya enggak sama sekali. Terus kemudian pernyataan dari yang kami konfirmasi tadi itu kan modal 100 juta sampai bisa mencapai keuntungan 18 juta dan sisanya itu dia dikasih juga. Nah, pernyataan sampean gimana ini? Kok dikasih gimana? Meminjam karena dia ketua kelompok loh. Pinjam ke dia karena dia ketua kelompok. Karena menurut beliau dia dikasih 4 juta di saat sampean mau nyalon kepala desa. Itu. Ya ini hak jawab sampean, Pak. Iya, karena sampean menjawab keterangan yang sudah kami kutip, nanti kan kami padukan. Tuh, ini hak jawab sampean. Kami juga punya hak untuk mempertanyakan. Nah, itu. Nah, jadi benar nggak bahasa dia tadi? Memang betul, saya itu minjem waktu itu ada yang 10 juta pulang, ada yang 8 juta pulang 10 juta. Globalnya itu global 118, Bang. Dan itu bukan ke saya. Ke pengurus PUAP tadi.
Kombinasi kok bertiga itu. Bahkan dari sisa 18 juta itu benar nggak itu dibagikan, ada yang dapat sejuta katanya gitu. Iya, pinjaman. Bentuk pinjaman juga. Pinjaman juga. Pinjaman. Asli pinjaman, bukan dibagi-bagi. Ya, sayang amat lah kita. Dari keuntungan itu terus dibagi kelompok. Iya, ke kelompok itu dipinjamkan lagi, karena kan memang uap itu supaya kedepannya nanti koperasi desa lah. Iya, betul. Supaya uang itu gimana caranya berkembang, kami pinjamkan ke ketua-ketua kelompok. Oke, berarti pernyataan itu apa yang kami tanyain sudah sampean jawab semua, Pak ya. Itu jadi perihalnya ini menurut sampean ini saya terang-terangan aja. Harus dinaikkan, ditindaklanjuti atau mau gimana? Tuh, saya per aja. Ditindaklanjuti gimana maksudnya? Jadi teruskan untuk ditelusuri, kalau memang aset itu adanya hilang, yaitu harus diadakan kembali. Itu kalau memang itu dijual ya harus dikembalikan lagi, karena itu aset negara. Tuh, selama dia tidak bisa dipakai itu lebih baik jadi bangke kan, gitu. Yang penting unitnya ada. Ya, kalau saya bilang harus ditindaklanjuti, sementara uang saya itu kan kalau ditindaklanjuti saya harus kembalikan, harus apa namanya yang bajak terutama, apa namanya itu roda 3 terutama. Iya, betul. Saya pun siap untuk ngambilnya itu dengan udah ada perundingan kok waktu itu, Bang. Udah ada perundingan. Cuman mentah perundingannya. Oh gitu. Nah, setelah nyampe ke sini apakah uang saya harus kembali atau enggak? Karena kalau uang saya nggak kembali kan sama aja anggota-anggota yang lain itu apa namanya menggencet saya itu, uang saya harus gimana? Masa saya harus jadi donatur terus, saya bilang gitu. Iya. Poinnya gini Pak, ini terakhir saya tanya itu. Ini kan sudah menyangkut pidana ya, itu karena ada beberapa unsur itu yang sampean sendiri tahu lah itu, bahwa itu menyalahi aturan. Itu sudah tahu salah, kenapa dijalanin. Nah sekarang sudah tahu itu sumur, kenapa kita harus masuk ke dalam sumur, ya kan? Nah sadar nggak Bapak dengan perkataan saya itu? Sudah tahu itu sumur. Bang, tadinya masalah bajak itu karena kami butuh. Betul, iya betul. Traktor. Iya. Dengan catatan mereka nantinya mau iuran. Iya betul. Dan pada kenyataannya mereka jangankan iuran, bajaknya pun mereka nggak bayar. Iya. Masa saya harus jadi korban? Betul. Dan saya pindah tangankan teman saya ke anggota juga, kelompok juga. Ya itu hak jawab itu namanya kan, itu. Dan barangnya pun ada sekarang di sini di Makamila ini ada. Betul. Nah itu kan hak jawab. Nah jadi yang saya tanya ini terakhir ini gitu. Kalau emang ini ditindaklanjuti, sampean bersedia ya, siap ya. Itu oke. Nah jadi itu aja. Sekarang ini tentang ini Bang. Iya. Dari Pesawaran, Arman Pena Cakrawala melaporkan.